Pak Coco mengamati apa yang disampaikan oleh Ibu Marielka Pangestu selaku Wakil Ketua DEN mengatakan bahwa tarif Trump ini ya mungkin perlu segera diperhatikan dan juga diambil langkah ya oleh pemerintah, disikapi dan juga nampaknya memang akan berdampak besar ya terhadap produk-produk ekspor ya dari Indonesia ke Amerika Serikat. Utamanya mungkin ekspor udang yang kalau kita lihat tadi nilainya cukup besar ya Pak, berada di kisaran 70%, begitu bahkan kalau di tahun 2024 saja ada di 135.000 ton. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini akan berdampak besar kepada artinya ekspor udang dari Indonesia? Ya, terima kasih. Indonesia sebenarnya sudah lama mendapatkan margin keuntungan yang kecil dari udang, terutama dari segi budidayanya, karena memang kita melaksanakan ekonomi biaya tinggi karena masalah perizinan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya tax tambahan dari Trump, jelas akan dibebankan kepada produsen, baik petambak maupun cold storage. Nah, akibatnya margin akan semakin tipis. Kalau sebelumnya itu margin mungkin masih ada 6.000, sebagai gambaran sekarang ini di Aceh dan di Medan, harga per setiap size itu turun 10.000. Jadi untuk keuntungan yang 5.000 kemarin sudah rugi kalau sekarang ini. Kecuali kita panen cepat-cepat sekali, masih kecil sudah kita panen, mungkin kita akan menipiskan kerugian kita. Nah, di daerah-daerah yang normal itu berkurang setiap size Rp5.000. Sudah impas pekerjaan kita. Nah, ini hanya bisa diatasi dengan sedikit pengolahan dari teman-teman cold storage. Tetapi 30% ditambah 3,2% yang sebelumnya sudah diaplikasikan ke kita itu sangat berdampak pada kita sehingga mengurangi semangat teman-teman petambak untuk memproduksi. Ini adalah akibat langsung yang bisa kita lihat ya. Nah, di jangka waktu yang akan datang, apabila tidak ada kebijakan dan tidak ada negosiasi dan juga tidak ada kebijakan pemerintah dalam mempermudah berbagai beban ekonomi para petambak dan pengusaha, saya rasa bisa-bisa udang tinggal sejarah kalau tidak diseriusi oleh pemerintah. Mungkin itu dari kami untuk pertanyaan seperti ini. Pak Coco, tanggapan Anda Pak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi ya bahwa sebetulnya saat ini mungkin perlu ada komunikasi lebih lanjut lagi dari pemerintah, utamanya untuk para pelaku usaha seperti tadi misalnya yang disampaikan oleh Pak Budi begitu ya, bahwa dibutuhkan dukungan fiskal lalu juga mungkin dukungan dari sektor perbankan. Nah, sementara itu kan kalau kita lihat saat ini kita masih sama-sama menantikan ya Pak ya, artinya di rentang waktu 90 hari ini mungkin sudah ada dampak yang begitu dirasakan oleh para petambak udang. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini Pak? Langkah-langkah apa yang perlu segera dilakukan Pak di masa tunggu ini? Ya, yang pertama kalau kita berbicara antara komunikasi pemerintah dengan stakeholder, mungkin lebih banyak sekarang ini stakeholder yang komplain terhadap pemerintah selama ini ya, sebelum terjadinya Trump tarif ini. Nah, rata-rata yang menakutkan itu adalah sebuah kepastian usaha. Jadi mudah sekali Pemda merubah peruntukan lahan yang sebelumnya adalah lahan budidaya, sekarang dijadikan lahan pariwisata, lahan kehutanan, tanpa kompensasi apapun kepada para petambak. Satu kejadian di satu lokasi menakutkan yang lain, sehingga akhirnya kalau mereka memproduksi hanya 50%, 30% kapasitas gitu. Nah, karena salah satu penyebab kenapa ekonomi kita biaya tinggi juga adalah karena adanya serangan penyakit. Nah, serangan penyakit ini mau tidak mau harus kita atasi dengan langkah-langkah strategis gitu. Nah, langkah strategis ini kan tidak bisa masing-masing stakeholder, harus pemerintah involve dalam pengendalian penyakit ini dan memperluas teknologi-teknologi baru yang memang sudah terbukti di berbagai tempat dan di berbagai negara untuk mengatasi penyakit ini gitu.
Nah, kalau pemerintah sudah mengatasi masalah teknis dan juga logistik misalkan, salah satu contohnya begini, kalau kita hendak memasukkan eh, udang kita ke negara lain, petambak kita tidak bisa melaksanakan, selain Amerika maksud kami, kita tidak bisa memenuhi persyaratan dasar mereka, beda dengan Amerika, yaitu mereka harus masuk ke dalam sarana pembekuan dalam waktu 3 jam transportasi. Artinya, pemerintah sebaiknya pada saat masih ada sisa-sisa dana di masa efisiensi ini, membuat sebuah transit site di mana udang itu bisa dibekukan, sehingga udang beku itulah yang dibawa ke cold storage akhir. Contohnya seperti itu. Nah, inilah hal-hal yang menurut saya bisa menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara pemerintah sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan untuk meningkatkan daya saing kita dan juga mengurangi biaya karena terus terang banyak sekali peraturan pemerintah yang overlapping, yang redundant. Kemudian ada juga peraturan yang secara logis tidak diperlukan gitu. Sederhana saja, misalkan kita memiliki wastewater treatment, maka yang mengaudit wastewater treatment itu ada 4 hingga 5 institusi untuk hal yang sama gitu. Kalau kalau kita melanggar, maka kita bisa mendapat hukuman dari minimal dua instansi gitu. Dan ini terus terang melelahkan dan membuat kalau dulu orang stres karena udangnya tidak mau makan, sekarang kalaupun udangnya mau makan, pemiliknya masih stres gitu. Nah, kondisi-kondisi inilah yang harusnya dihapuskan dengan sebuah sistem. Kita percaya pemerintah yang baru ini kan selalu bertujuan untuk meningkatkan dan menyingkat dan melakukan deregulasi dan sudah sebuah titah dari presiden baru, maka sebaiknya memang pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki arah yang sama untuk menghilangkan biaya-biaya tambahan dan agar para petambak bisa konsentrasi untuk menumbuhkan dan menghidupkan udangnya. Nah, itu untuk sementara dari kami. Terima kasih.